Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan deras kita akan membahas satu tema yang saya rasa sudah sangat familiar, yaitu terkait dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bunyi hadisnya itu adalah Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan setan-setan itu dibelenggu. Nah, kalau yang ini saya tidak perlu membahas, tetapi ini perlu untuk kita bahas ya. Setan-setan dibelenggu. Ini merupakan janji dari Allah Ta'ala bahwa ketika Ramadan datang itu setan-setan akan dibelenggu. Tapi faktanya yang kita lihat itu adalah kejahatan tetap saja banyak gitu. Ini kucing lagi ngapain ya? Kejahatan tetap saja banyak, masih banyak orang yang emosian, masih banyak orang yang suka marah-marah di rumah, di jalanan, di pasar, dan lain sebagainya. Dan masih banyak orang yang suka bertengkar. Jadi, apa maksud dari setan-setan dibelenggu? Sedangkan faktanya kita lihat ya, masih banyak juga yang berkeliaran kan ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa cara paling efektif untuk menghentikan laju pergerakan setan itu cuma puasa. Nih, di sini saya mau permisalkan ya, sebelum kita lebih jauh. Ini adalah fitrat manusia. Fitrat manusia itu pada dasarnya apa? Rendah hati, ya. Ikhlas, sabar, bijak, pemaaf, lembah lembut, positif, rukun, kuat. Kalau kita lihat anak kecil masih polos, ya. Dia belum bergaul gitu sama teman-temannya. Ini biasanya kayak gini nih. Rendah hati, ikhlas gitu ya. Penyabar, lagi berantem, pemaaf gitu ya. Lemah lembut, positif aja gitu ya sama orang. Rukun dan kuat gitu. Ini adalah fitrah. Cuma masalahnya adalah orang tua ya, plus lingkungan. Nah, ini memberikan kontribusi tambahan, ya. Yang kontribusi itu seringkali berkebalikan. Jadi tinggi hati, ya kan ya. Nah, ikhlas jadi suka menggerutu, ya kan ya. Nah, sabar tidak sabaran, ya. Tidak sabar. Emosian ya, temperamen, bijak apa? Masa bodoh, semaunya ya kan ya. Pemaaf, pendendam ya. Lemah lembut, kasar ya. Positif, negatif. Rukun, rusuh ya. Kuat ya, lemah. Nah, fitrat yang tadinya baik ini diisi dengan apa? Dengan tadi ya, setan ini nih. Ya. Jadi kalau kita mau kembalikan, setan itu sebenarnya bukan oknum di luar tubuh kita. Ya, kalau mau kita misalkan ya, setan ya ada di sekitar kita gitu ya.
Mau itu dari orang tua, mau itu dari lingkungan, mau itu dari diri kita sendiri. Bentukan-bentukan inilah yang menyebabkan karakter manusia ini jadi berubah. Ya. Yang tadinya bersih, murni, akhirnya jadi kotor, ya. Jadi kotor. Nah, kekotoran-kekotoran ini, cara terbaik untuk membersihkannya itu adalah dengan jalan puasa ini. Nah, puasa inilah nanti yang akan membersihkan ini. Karat-karat tinggi hati, ya, karat-karat menggerutu, tidak sabaran, ya, semaunya, pendendam, kasar, ini lama-kelamaan ini. Dengan jalan apa? Tentu tidak bisa dengan cuma menahan lapar dan haus, kan? Kalau menahan lapar dan haus bisa membersihkan manusia hingga kembali kepada fitrahnya, maka saya yakin setiap lebaran itu orang-orang pada berubah semua, ya. Tapi kenyataannya tidak. Karena apa? Proses pembersihannya ini tidak melibatkan yang namanya ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Lupa. Hah? Ihtisaban, ya. Ihtisaban itu artinya introspeksi diri atau evaluasi diri. Poin ini yang kadang-kadang hilang dalam puasa-puasa kita. Kita seringkali terjebak bahwa kita ini benar loh. Kita ini nggak pernah salah. Kita ini ya akhirnya apa jadinya, ya semaunya, tinggi hati, segala macam. Karena terjebak dalam bayang-bayang tadi, ya. Bayang-bayang bahwa kita ini benar. Sementara puasa itu menghendaki yang namanya ihtisaban, introspeksi diri. Sehingga ketika seseorang mulai mengoreksi dirinya satu persatu, nah ini mulai nih, kayaknya nggak baik deh tinggi hati. Kayaknya menggerutu itu bukannya malah membangun karakter. Kayaknya sifat temperamen, tidak sabaran, ini justru malah membentuk mental yang kontraproduktif. Nah, mempertanyakan apa yang ada di dalam diri kita ini adalah proses dari ihtisaban. Ya. Jadi ini ya yang akan melunturkan karat-karat setan tadi. Dan puasa ini mempersempit ruang gerak setan. Di dalam satu hadis dikatakan innasyaitona liyajri min ibni Adam majrad dami fadoyiku majariyahu biljui. Sesungguhnya setan itu bergerak di dalam diri anak Adam itu lewat aliran darah, ya. Maka persempitlah gerak jalannya itu biljui, dengan lapar. Jadi kelaparan ini menciptakan apa? Ya. Lemahnya sistem jasmani, ya kan ya. Rasa lapar ini melemahkan sistem jasmani kita. Ketika sistem jasmani ini melemah, maka hasrat kita, ya, terus syahwat kita, hawa nafsu kita, ini pun sama menjadi lemah. Jadi turun dia. Coba ya, ini baru hari pertama. Nanti hari kedua, hari ketiga itu mulai tuh menurun semua tuh. Hasrat kita mau memiliki sesuatu, hasrat kita mau membeli sesuatu. Kecuali mau lebaran ya, ini beda lagi nih. Tapi dalam proses berpuasa itu hasrat-hasrat itu ditekan. Karena apa? Sistem jasmani kita itu melemah. Dan ketika sistem jasmani ini melemah, yang kuat itu adalah sistem rohaninya. Sehingga apa? Di dalam diri kita itu tercipta yang namanya benteng. Ya. Ketika benteng ini ada, maka input
yang masuk ke dalam diri kita ya berupa yang tadi nih ya, yang jelek-jelek tadi nggak akan bisa masuk. Jadi kenapa setan dibelenggu saat puasa? Karena ini tadi kita lihat ya, variabel-variabelnya ya, ada ihtisaban ya, ada proses mengendalikan hawa nafsu tadi. Jadi kalau misalnya tidak ada variabel-variabel ini ya, variabel-variabel yang memungkinkan seseorang bisa berpuasa secara maksimal, ya tetap berkeliaran ya, mau kita berpuasa setahun penuh juga ya, kalau tidak ada proses koreksi diri ya, evaluasi diri, tidak ada proses menekan hawa nafsu, ya sama aja. Jadi ini terjadi memang lebih cepat ya, setan-setan dibelenggu ini efektif di bulan suci Ramadan. Tapi apakah variabel-variabel untuk supaya setan ini dibelenggu ini sudah ada di dalam diri kita? Itu pertanyaannya. Kalau sudah ada ya insya Allah ya, dia bakal dibelenggu dengan sangat kuat, nggak akan bisa dia keluar. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa ya membelenggu setan-setan yang ada di dalam aliran darah kita. Dengan jalan apa? Bil ju'i ya, dengan jalan lapar gitu ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.